Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Huriatul Jannah, NIM 18231008 dari kelas pendidikan IPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat, di mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran IPA. Proposal saya berjudul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Saintifik Isu atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Poinnya yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu media bagi seseorang untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuannya, sehingga menyebabkan seseorang menjadi tahu apa yang tidak diketahuinya, menjadi mengerti apa yang tidak dimengerti, dan menjadi paham apa yang tidak dipahaminya. Pendidikan berkaitan dengan pendidikan yang bersifat formal, yang meliputi proses pembelajaran yang melibatkan guru dan siswa di dalamnya. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Memasuki era abad ke-21, terjadi perubahan yang sangat besar di berbagai bidang yang sering disebut revolusi industri 4.0. Tujuan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yaitu untuk memperoleh lulusan pendidikan yang kompeten dalam hal memanfaatkan ICT atau Information and Communication Technology, dan juga kompeten dalam kemampuan literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan memiliki kualitas karakter yang baik. Abad 21 adalah abad yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing dalam menguasai berbagai bentuk keterampilan. Keterampilan yang perlu dikuasai dalam menghadapi abad 21 menurut Greenstein adalah keterampilan dalam berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kreatif, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, berbagai literasi digital, visual, dan teknologi, serta kemampuan dalam menjalani kehidupan dan karir. Keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang harus dipenuhi untuk menghadapi tuntutan abad pendidikan di abad 21. Pendidikan pada abad 21 menuntut siswa untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran IPA akan sangat bermakna apabila proses pembelajarannya dapat dimengerti dan dipahami oleh siswa, menumbuhkan rasa keingintahuan siswa, dan mengajarkan mereka untuk berpikir kritis untuk menghadapi masalah-masalah yang ada pada pembelajaran IPA. Permasalahan yang mampu membuat siswa untuk berpikir kritis, logis, dan ilmiah, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa dapat terus dikembangkan. Akan tetapi, keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada survei PISA, di mana Indonesia menempati peringkat ke-62 dengan rata-rata kemampuan IPA adalah 403. Hal ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Tinggi rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa akan berdampak kepada hasil belajarnya. Pentingnya keterampilan berpikir kritis belum sejalan dengan pembiasaan terhadap keterampilan tersebut. Pada pendidikan formal, keterampilan berpikir kritis lebih banyak ditanamkan pada jenjang pendidikan tinggi. Akan tetapi, pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP masih jarang membiasakan siswanya untuk berpikir kritis. Sesuai dengan karakteristiknya, berpikir kritis memerlukan latihan, salah satunya dengan kebiasaan mengerjakan soal evaluasi yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis seseorang dapat pula berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis,
maka diperlukanlah alat ukur yang dapat mengukur keterampilan tersebut. Berdasarkan pra-penelitian sebelumnya, belum ada alat ukur yang sesuai untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, permasalahan tersebut juga dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan isu sosio-saintifik atau socio-scientific issue, di mana sosio-scientific issue ini berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis siswa. Sosio-scientific issue adalah representasi isu atau persoalan dalam kehidupan sosial yang secara konseptual berkaitan dengan sains. Contoh masalah yang dapat dibahas adalah mengenai usaha dan penggunaan pesawat sederhana untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Isu ini berkaitan dengan materi usaha dan pesawat sederhana yang dipelajari oleh siswa SMP kelas 8. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan pada abad 21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA masih rendah dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu jenjang sekolah menengah pertama atau SMP masih jarang membiasakan siswanya untuk berpikir kritis. Dan yang keempat yaitu belum adanya alat ukur yang dapat mengukur tingkat berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen tes ini menggunakan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah apakah instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana yang dihasilkan valid dan praktis berdasarkan uji validitas dan praktikalitas. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dan yang kedua itu sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama itu manfaat bagi peneliti. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai sarana belajar untuk memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan dalam mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu manfaat bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu dapat dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dan pemilihan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa. Dan manfaat bagi sekolah yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan instrumen keterampilan berpikir kritis yang tepat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang akan dikembangkan pada penelitian ini yaitu instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Produk ini memiliki spesifikasi yang pertama yaitu soal tes berupa pilihan ganda yang memiliki level kognitif sampai C6. Dan permasalahan yang dimunculkan merupakan masalah atau isu-isu sosial
yang berkaitan dengan sains pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Poin yang pertama yaitu kajian teori. Pendidikan abad 21. Tujuan pendidikan di era revolusi 4.0 yaitu untuk memperoleh lulusan pendidikan yang kompeten dalam hal memanfaatkan ICT dan juga kompeten dalam kompetensi literasi, berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan memiliki kualitas karakter yang baik. Abad 21 adalah abad yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing dalam menguasai berbagai bentuk keterampilan. Selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis sangat diperlukan oleh siswa pada pendidikan abad 21. Tantangan pada abad 21 ini ditandai dengan tantangan yang semakin rumit dan kompleks, di mana diperlukan kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis, berpikir kritis adalah berpikir dengan cara rasional dan relektif, sehingga dapat memutuskan tentang apa yang dilakukan atau apa yang dipercayainya. Adapun indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis, yaitu yang pertama, basic clarification atau klarifikasi dasar. Yang kedua yaitu the basis for a decision atau menentukan dasar pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu klarifikasi lanjut. Dan yang kelima yaitu memperkirakan dan menggabungkan. Selanjutnya yaitu socio-scientific issue atau SSI. Ilmu yang dimiliki oleh peserta didik dapat dikatakan bermanfaat apabila peserta didik dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pendekatan socio-scientific issue atau SSI. Pada kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 mementingkan adanya isu-isu sosial saintifik dalam kegiatan pembelajarannya. Socio-scientific issue atau yang disingkat dengan SSI merupakan strategi yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan intelektual, moral, dan etika, serta kesadaran hubungan antara sains dengan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu instrumen tes. Keterampilan berpikir kritis siswa dapat diketahui melalui penilaian menggunakan alat ukur keterampilan berpikir kritis. Namun, pada kenyataannya masih jarang sekali pendidik menyusun alat ukur yang dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis. Hal ini dikarenakan sulitnya mengkonstruksi dan menganalisis alat ukur keterampilan berpikir kritis dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurut Ennis, keterampilan berpikir kritis tidak hanya dikembangkan dalam pembelajaran saja, akan tetapi juga harus didukung dengan instrumen tes. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada pendidikan abad 21, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis. Akan tetapi, keterampilan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA masih rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, jenjang sekolah menengah pertama atau SMP masih jarang membiasakan siswanya untuk berpikir kritis. Dan juga belum adanya alat ukur atau instrumen yang dapat mengukur tingkat berpikir kritis siswa. Maka solusi yang dapat dilakukan dari masalah tersebut yaitu pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan socio-scientific issue atau SSI untuk mengukur tingkat keterampilan berpikir kritis siswa. Maka diperlukannya pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan socio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Apabila instrumen tes keterampilan berpikir kritis telah selesai dikembangkan, maka dilakukan uji validitas yang dilakukan oleh dosen dan guru. Apabila instrumen yang dihasilkan tidak valid, maka dilakukan revisi. Dan apabila instrumen yang dihasilkan valid, maka dilanjutkan untuk uji praktikalitas yang dilakukan oleh peserta didik. Apabila instrumen tersebut praktis, maka dihasilkanlah instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan socio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Poin yang pertama yaitu jenis penelitian. Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau research and development atau R&D. Penelitian
Dan pengembangan atau R&D adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau menghasilkan produk tertentu, di mana pada penelitian ini produk yang dihasilkan yaitu instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model Bloom. Model Bloom dianggap lebih luas dan fleksibel dibandingkan dengan model yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menggunakan model Bloom. Model Bloom ini terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama fase investigasi awal, yang kedua fase desain, yang ketiga yaitu fase realisasi atau konstruksi, yang keempat yaitu fase tes, evaluasi dan revisi, dan fase yang kelima yaitu fase implementasi. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian, di mana pada penelitian ini subjeknya yaitu peserta didik SMP kelas 8, dosen jurusan pendidikan IPA Universitas Negeri Padang, dan guru IPA SMP. Dan objek penelitian pada penelitian ini yaitu pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-scientific issue atau SSI SMP kelas 8 pada materi usaha dan pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Langkah yang pertama yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Lalu dilanjutkan ke desain produk. Apabila desain produk ini telah selesai, maka dilakukan ke cetak produk sehingga menghasilkan prototipe. Prototipe yang dihasilkan ini akan divalidasi, kemudian dianalisis hasilnya sehingga menghasilkan hasil. Apabila prototipe ini valid, maka dilanjutkan ke uji coba, dan apabila prototipe ini tidak valid, maka dilakukan revisi lagi sehingga menghasilkan prototipe baru. Apabila prototipe ini valid, maka dilakukan uji coba. Selanjutnya, uji coba ini akan dianalisis hasilnya sehingga diperoleh hasil. Apabila hasil tersebut tidak praktis, maka dilakukan revisi lagi. Dan apabila hasil tersebut praktis, maka dihasilkan prototipe yaitu instrumen tes keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan sosio-scientific issue. Selanjutnya yaitu jenis data. Pada penelitian ini, jenis data yang dihasilkan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari saran dan perbaikan terhadap instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari angket dan hasil tes. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu lembar angket dan tes. Lembar angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dan kepraktisan produk yang dihasilkan. Lembar angket yang digunakan adalah lembar angket validasi dan lembar angket praktikalitas. Lembar angket validasi akan diberikan kepada validator untuk mengetahui tingkat kevalidan dari produk. Sedangkan lembar angket praktikalitas akan diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat kepraktisan produk. Selanjutnya yaitu tes. Tes ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret tentang keberhasilan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa yang dikembangkan. Kemudian hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam memperbaiki produk. Yang pertama yaitu uji validitas. Sebuah tes dapat dikatakan valid apabila tes tersebut dengan secara tepat, benar atau absah, sahih, dapat mengungkap atau mengukur apa yang harusnya diukur. Pada uji validitas ini, validator mengisi lembar angket validitas yang kemudian hasilnya dapat diolah menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Kemudian hasil yang diperoleh selanjutnya diinterpretasi, di mana apabila nilai P kecil sama dari 100% dan besar dari 80%, maka kriterianya sangat valid. Dan apabila P kecil sama dari 80% dan besar sama 60%, maka kriterianya valid. Apabila P kecil sama dari 60% dan besar sama 40%, maka kriterianya cukup valid. Apabila P kecil sama dari 40% dan besar sama dari 20%, maka kriterianya kurang valid. Dan apabila P kecil sama dari 20% dan besar dari 0, maka kriteria tidak valid.
Selanjutnya yaitu uji praktikalitas. Uji praktikalitas ini bertujuan untuk mengetahui keterpakaian dari produk yang dikembangkan, yakni praktis, mudah dipahami, dan senang dalam penggunaannya. Pada uji praktikalitas ini, validator mengisi lembar angket praktikalitas yang kemudian hasilnya dapat diolah pada menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Kemudian hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut, dan dimana apabila P kecil sama dari 100% dan besar sama dari 80%, maka kriterianya sangat praktis. Dan apabila P kecil sama dari 80% dan besar sama dari 60%, maka kriterianya praktis. Dan apabila P kecil sama dari 60% dan besar sama dari 40%, maka kriterianya cukup praktis. Apabila P kecil sama 40% dan besar sama dari 20%, maka kurang praktis. Dan apabila P-nya kecil sama dari 20% dan besar dari 0, maka kriterianya tidak praktis. Baiklah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Suatu tes dapat dikatakan Suatu tes dapat dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukkan hasil yang tetap, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh waktu, situasi, dan kondisi. Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas tes adalah menggunakan rumus formula Flanagan, yaitu rumusnya R sama dengan 2/1 dikurang S1 kuadrat ditambah S2 kuadrat per ST kuadrat, di mana R adalah reliabilitas tes, S1 kuadrat adalah varians belahan pertama, S2 kuadrat merupakan varians belahan kedua, dan ST kuadrat merupakan varians total. Yaitu daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir item tes untuk dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Daya pembeda ini dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu D sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan PH dikurang PL, di mana D adalah daya pembeda, PA atau PH adalah proporsi kelompok atas yang dapat menjawab benar, dan PB atau PL merupakan proporsi kelompok bawah yang dapat menjawab benar. Selanjutnya, hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, di mana apabila indeks daya bedanya kurang dari 0,20, maka butir item yang bersangkutan memiliki daya beda yang lemah atau jelek. Apabila nilainya 0,20 sampai kecil 0,40, maka butir item yang bersangkutan memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Apabila nilainya 0,40 sampai kecil dari 0,70, maka butir item yang bersangkutan memiliki daya pembeda yang baik. Dan apabila indeks daya bedanya 0,70 sampai 1,0, maka butir item yang bersangkutan memiliki daya pembeda yang baik sekali. Dan apabila indeks daya bedanya bertanda negatif, artinya butir item yang bersangkutan memiliki daya pembeda yang sangat jelek. Selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Bermutu atau tidaknya item tes dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesukaran yang dimiliki oleh masing-masing butir item tes. Tingkat kesukaran dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melampaukan tingkat kesukaran item tersebut, atau angka ini disebut dengan angka indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu P sama dengan NP per N atau P sama dengan B per JS, di mana adalah P indeks kesukaran item, NP atau B sama dengan banyaknya peserta tes yang menjawab butir item dengan benar, dan N atau JS merupakan jumlah peserta tes. Hasil yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan atau diinterpretasikan, di mana apabila indeks kesukarannya kurang dari 0,30, maka dikategorikan terlalu sukar, dan apabila nilainya 0,30 sampai 0,70, maka dikategorikan cukup atau sedang. Dan apabila indeks kesukarannya lebih dari 0,70, maka dapat dikategorikan tes tersebut terlalu mudah. Selanjutnya yaitu fungsi distraktor. Pada tes objektif, setiap butir item tes dilengkapi dengan beberapa kemungkinan jawaban yang dikenal dengan alternatif jawaban. Akan tetapi dari beberapa alternatif jawaban tersebut, ada jawaban yang berfungsi sebagai pengecoh atau disebut dengan distraktor.
Fungsi distraktor ini dapat dicari dengan menggunakan rumus, yaitu jumlah distraktor yang dipilih per jumlah butir soal dikali 100%. Baiklah, sekianlah presentasi proposal saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.